Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari, ahad demi ahad, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun yang kita lalui bersama di dalam kehidupan kita, yang kadangkala ketika kita merasakan waktu itu, selalu kita merasakan waktu itu sungguh cepat sekali berputar. Dengan perputaran waktu dengan begitu cepat dalam kehidupan kita, tidak terasa usia kita pun akan semakin bertambah panjang. Tetapi mari kita ingat, tatkala ketika usia kita telah bertambah panjang, sesungguhnya perjalanan hidup kita di muka bumi ini akan semakin berkurang. Artinya apa? Semakin Allah berikan tambahan waktu kepada kita, maka semakin dekatlah kita kepada kematian. Yang kematian itu pasti akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia itu mempunyai batas waktu tertentu, yaitu ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila sudah datang ajal itu kepada mereka, takkan ada yang mampu untuk menangguhkannya, takkan pula ada yang mampu untuk memajukannya. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kehidupan kepada kita, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun yang berganti tahun, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu fi ayyi ardin tamut, di bumi mana, bagaimana kita akan mati. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita merujuk kepada Al-Quran, khususnya yang terdapat di dalam juz 30, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah, yang objek sumpah Allah itu adalah menggunakan kata-kata waktu. Mulai dari waktu fajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajar, demi waktu fajar. Di waktu subuh ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika fajar sedang menyingsing. Habis subuh masuk lagi waktu duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wad-duha, demi waktu duha. Ketika siang hari ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika terang benderang. Ketika di waktu asar ada lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman ini saya yakin dan percaya kita semua hafal firman Allah itu. Bahkan kita menjadikan surat ini menjadi ayat langganan dalam salat kita. Wal asr,
demi masa, demi waktu. Dan ketika malam, ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza saja," demi malam tatkala begitu sunyi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, tidak sedikit di antara kita yang bertanya, apa sih waktu itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata waktu, mengistimewakan kata-kata waktu sebagai objek sumpahnya dalam Quran? Pertanyaan ini muncul di dalam diri kita. Begitu banyak firman Allah tentang waktu. Ketika kita bertanya di dalam hati kita, kita juga akan menjawab dan mengetahui bahwa waktu itu mulai dari detik, tik, 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 detik demi detik terbentuklah menit. Menit demi menit, 60 menit terbentuklah jam. Jam demi jam terbentuklah hari. Hari demi hari terbentuklah satu ahad. Ahad demi ahad yang kita lalui terbentuklah satu bulan. Bulan demi bulan terbentuklah tahun. Itulah yang kita kenal dengan istilah waktu di dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita memperhatikan waktu itu berjalan? Para pemirsa, ketika kita memperhatikan waktu itu, semua kita akan mengatakan bahwa waktu itu selalu berjalan ke depan. Tidak pernah dalam sejarah kehidupan kita waktu itu mundur ke belakang. Walaupun hanya 0,000 sekian detik sekalipun. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan waktu kepada kita, yang diharapkan adalah adanya kemajuan, bukan sebaliknya kemunduran dan kemerosotan yang kita alami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemajuan yang kita harapkan bukan malah sebaliknya kemunduran yang kita alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hari ini hidupnya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupannya. Siapa yang hari ini sama saja, kata orang Tanjung Balai, begitu-gitu juga, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya, hari ini dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang tertipu. Innal insana lafi khusri, orang-orang yang berada di dalam kerugian. Dan siapa yang lebih parah hidupnya hari ini dari hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat dan dicelakakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Orang tua kita dulu pernah berpesan, lebih bagus bekas preman daripada bekas ustad. Artinya apa? Hari demi hari, ahad demi ahad, bulan yang berganti bulan, bahkan tahun yang berganti tahun, semakin lebih baik, bukan kemunduran, kemerosotan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah bermain-main dengan kalimat matematik. Apa Imam Al-Ghazali katakan? Dia hitung satu hari satu malam itu ada 24 jam. Kalau seandainya usia manusia digenapkan 60 tahun, 60 tahun disamakan penyebutnya, sama-sama dibagi 3. 24 jam dibagi 3, 8 jam, 60 tahun dibagi 3, 20 tahun. Apa kata Imam Al-Ghazali? Mari kita renungkan bersama. Kalau seandainya satu hari satu malam itu 24 jam. Dan kalau seandainya kita tidur saja satu hari satu malam itu 8 jam. Itu sama artinya 20 tahun umur kita gunakan untuk tidur.
kalaulah kita bekerja satu hari satu malam 8 jam, itu sama artinya 20 tahun umur kita gunakan untuk bekerja. Kalaulah kita duduk santai, bermain game, menonton TV, satu hari satu malam 4 jam, itu sama artinya 10 tahun umur kita gunakan untuk bersantai-santai, nongkrong di kedai kopi, bermain catur, main game, nonton TV. Kalau hanya 60 tahun umur ini dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, 20 tahun kita gunakan untuk tidur, 20 tahun kita gunakan untuk bekerja, 10 tahun kita gunakan duduk santai. Mungkin sisa umur kita yang 10 tahun lagi itulah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menciptakan kita? Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun hanya untuk ibadah, 20 tahun tidur, 20 tahun bekerja, 10 tahun duduk santai. Itu pun kalau beribadah. Kalau tidak, nol. Tidak ada umur ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Kita tidur 8 jam, kita bekerja 8 jam. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana supaya usia ini semua kita lakukan untuk ibadah kepada Allah? Jawabannya hanya satu, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita laksanakan, kalau itu kita niatkan karena Allah, maka jadilah pekerjaan itu ibadah, kegiatan itu dinilai sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun kita tidur yang beribadah. Bekerja kita, jauhi pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Allah. 20 tahun kita bekerja yang beribadah kepada Allah. Duduk santai kita, tapi hati kita selalu berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 jam satu hari, 10 tahun umur kita bersantai-santai dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 60 tahun umur itu tak ada kita gunakan untuk yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bukankah orang Inggris mengatakan time is money? Waktu itu adalah uang. Bagaimana pentingnya uang di dalam kehidupan kita, begitu jugalah waktu itu di dalam kehidupan kita. Bahkan orang Arab mengatakan al-waqtul kastoif, fa in tato'hu fato'aka. Waktu itu adalah ibaratkan pedang, maka gunakan pedang itu sebelum pedang itu akan menghunus batang leher kamu. Oleh karena itu, selalu dan senantiasa kita menggunakan hari demi hari, waktu demi waktu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi solusi dalam kehidupan kita untuk memanfaatkan dan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepadanya.
kapan dan di mana saja kamu berada. Timbul pertanyaan, apa ibadah itu? Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Yang kita maksud, apa yang menghubungkan kita dengan Allah? Ternyata para pemirsa, yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah niat yang ada di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniat." Semua pekerjaan itu tergantung kepada niatnya apa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu dinilai sebagai satu ibadah. Yang kedua, kita tidak hanya menjaga hubungan baik kepada Allah dalam hal beribadah kepadanya, tapi kita juga dalam kehidupan manusiawi, apa kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu di antara sesama manusia dengan pergaulan yang didasari dengan akhlakul karimah. Kehidupan kita bertetangga, berjumpa dengan seseorang, sanak famili dan keluarga, kita juga harus menjaga etik kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah hamba yang dhaif. Manusia lemah, tidak luput dari kesalahan, kekhilapan dan dosa. Kadang-kadang kita juga tergelincir kepada dosa. Apa yang kita lakukan? Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kamu tergelincir kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka banyaklah berbuat baik, supaya perbuatan dosa yang kamu lakukan itu akan terhapus. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah taubatan nasuha. Kapan kita bertobat? Hari ini juga. Jangan kita tunggu besok. Belum tentu besok kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di muka bumi yang tercinta ini. Ketika Allah berikan kesempatan itu kepada kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah firmankan dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Lihatlah halusnya bahasa Allah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak singgung kesalahan dan kekhilapan kita. Allah tidak panggil, hei pejudi, hei pencuri, hei pezina, bertobat kamu kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyentuh keimanan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman terpanggil dengan ayat ini sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, bagaimanakah kita mengetahui tanda-tanda bahwa kita akan mati? Banyak juga yang mengatakan ada yang begini, ada yang begono. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengurangi nikmat itu dari Ka'bain. Ada yang duduk tak bisa bersila lama, dia selonjor. Ini tanda-tanda. Dari Ka'bain naik ke lutut, lutut, pinggang, pinggang, perut, dari perut ke sodrok, dada. Yang terakhir adalah di khorkhor. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat hambanya sebelum napasnya berada di tenggorokan. Solusi yang diberikan Rasulullah yang kedua, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Pergunakan masa hidupmu sebelum mati, pergunakan masa sehatmu sebelum sakit, pergunakan masa kayamu sebelum miskin, pergunakan masa mudamu sebelum tua, pergunakan masa lapangmu sebelum masa sempit yang Allah berikan kepada kamu. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih muda, masih kaya, masih banyak dan lapang waktu kita. Gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya agar supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang merugi, bahkan
tidak tergolong kepada orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat diri kita semua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon selalu semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita.